Pemirsa, masih di Lunch Talk, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku kesulitan untuk membatasi prostitusi melalui media sosial. Sebab akun media sosial sifatnya milik perorangan sehingga sulit ditindaklanjuti. Menurut Rudiantara, pembatasan yang dilakukan Menkominfo adalah pembatasan terhadap situs atau website yang mengarah kepada pornografi. Sementara akun media sosial sulit dibatasi karena sifatnya orang per orang. Kemenkominfo juga tidak dapat memantau semua akun media sosial termasuk Twitter dan Facebook. Kemenkominfo hanya bisa menindaklanjuti jika ada laporan dari masyarakat. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Nah, kalau tadi kita melihat pernyataan Rudiantara, pernyataan Menteri Kominfo bahwa ini tidak bisa diberantas seketika karena ini milik perorangan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kontrol masyarakat seperti itu, Pak. Gini, sosial media ada kata-kata sosialnya. Itu berarti kehidupan bersosialisasi, ya kan? Seperti di offline sama, cuman ini ada di online. Jadi yang kita harus lakukan adalah pendekatan sosial. Contoh gini, kalau kita dalam satu kampung, kemudian ada warga yang membuka prostitusi, apa yang kita lakukan? Ya. Kasih tahu dong, ya kan? Jangan dong. Ya. Gitu. Kalau kasih tahu langsung nggak bisa, RT rembukan dong, RT yang datang. Kalau nggak bisa, lurah dan seterusnya. Artinya apa? Ada tindakan sosial yang dilakukan. Nah, di media sosial sama juga. Jadi kalau ada yang itu, kita yang nggak setuju prosesnya, yang setuju diam-diam menikmati, ya kan? Ya. Tetapi semua media sosial selalu memberikan alat untuk report, ya. Report apa? Report bahwa ini pornografi, report bahwa ini spam dan lain-lain. Dan kita bisa minta entah itu Facebook, entah itu Twitter, entah itu Instagram untuk menutup akun itu. Tetapi kan kita tahu bahwa untuk mereport itu kan ada begitu banyak akun. Apakah tindakan sosial mungkin seperti gerakan sosial bersama, kan kalau di Twitter ada hashtag misalnya. Ya, kalau itu mungkin seperti itu maksud Pak Nuh? Bukan. Ini lebih ke ngasih tahu ke Twitter sama Facebook. Ini loh akun ini pornografi gitu. Siap orang begitu aja. Tetapi ini kita sedang masuk ke era di mana orang lagi senang-senangnya lihat pornografi, lihat kayak gitu. Karena dilarang kan di offline. Makanya begitu ada yang menjajakan diri, wow, yang lihat seneng gitu kan. Coba perhatikan yang akunnya ada di itu, followernya cukup banyak. Ya, maksudnya meskipun ada fasilitas dari akun nggak dipakai oleh orang Indonesia itu. Karena itu, ya, berarti kontrol dari masyarakat kita juga yang harus menyadari. Karena nggak banyak yang tahu. Jadi yang tahu adalah memang orang yang gemar dengan seperti itu. Jumlahnya nggak terlalu banyak. Kalau sekarang tahu, mungkin banyak tuh yang ada ulama ngomong itu dong, report spam aja deh. Gitu. Akan ada yang menganjurkan seperti itu. Gerakan menganjurkan akan terjadi. Selalu di media sosial itu akan ada kontrol sosial. Pasti ada gerakan kayak begitu. Ini cuma karena orangnya udah meninggal, ngapain gitu kan. Tapi nanti kalau ada baru yang ketahuan akan report spam. Persis seperti dulu ketika ada yang jualan pornografi, langsung jalan tuh report spam. Dan seketika mati akunnya. Tetapi jangan lupa, dia bisa seketika itu juga bikin akun baru. Jualan lagi. Makanya di sini adalah interaksi sosial adalah terus-menerus begitu. Nah, nanti kalau memang sudah sampai tahap pelanggaran hukum, baru aparat hukum bertindak. Misalnya Pak, dia pornografi, ya udah laporin pornografi aja sampai ketemu orang yang tangkep. Karena apa? Ini sumbernya di offline bukan di online. Online kan cuma jalur distribusinya aja. Nah itu polisi baru bertugas. Ya, Pak Duha sendiri, ini tadi disebutkan tidak bisa dilakukan ditindak secara hukum jika memang tidak ada pelanggaran atau memang tidak ada hal orang yang dirugikan seperti itu. Nah, tapi masyarakat bisa melakukan apa? Bisakah melaporkan tindakan, misalnya ada yang menggunakan prostitusi lewat media sosial, bisakah dilaporkan secara kepada pihak kepolisian? Ya. Saya rasa bisa saja dilaporkan kepada kami. Kami juga tetap berkoordinasi dengan Menkominfo. Ya, karena penutupan situs seperti itu kan ke Menkominfo. Ya. Walaupun kita tahu tadi ada cara-cara tertentu juga untuk melapor langsung mungkin ke Facebook, tapi kita juga sadar bahwa ini bukan punya kita ini. Ya, kita harus lapor ke sana. Nah, seketika itu misalnya kita membuat laporan ya sebegitu banyak, dan saya juga rasa sebegitu banyak juga bisa masuk saat itu. Ya, itu juga menjadi masalah. Mungkin bisa satu orang dia bisa membuat nama-namanya mungkin sampai 10. Ya, bagaimana dengan yang terselubung seperti itu, Pak Nukman? Kita bisa tahu sebenarnya ini yang dijajakan adalah hal yang negatif, tapi dia karena ada terselubung, ada
Seringkah kita menemukan hal itu kan? Gara-gara kemarin itu hanya saya ngelacak banyak akun. Dan banyak ditemukan yang terselubung. Oh banyak. Yang lebih terang-terangan ketimbang Dedeh banyak juga. Itu sebenarnya polisi kalau mau bisa itu ngelacak. Iya, Pak Nukman dan Pak Dua, kita tahan sebentar. Ada penelpon dari Jombang, Jawa Timur, ada Pak Sukamto. Selamat siang, Pak Sukamto. Iya, Pak Sukamto, silakan. Ya, Pak Sukamto, selamat siang. Iya, sepertinya ada gangguan dari Jombang, dari Pak Sukamto. Dari Jombang. Kita lanjutkan tadi, Pak. Seperti apa kemudian pembahasan segmen sebelumnya kita tadi, peningkatannya karena apa sebenarnya? Tadi kan sudah dikatakan bahwa ketika orang ditemukan menutup satu akun, kemudian dia akan membuka akun lainnya, sehingga ada lebih dari 10 misalnya. Berarti akan terus berlanjut seperti peningkatannya itu. Gini, kan ini sumbernya di offline, yang kemudian menggunakan online ada, kemudian menggunakan media sosial ada. Begitu yang menggunakan media sosial itu berhasil mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Ini yang mendapatkan pelanggan sedikit di offline akan jalan ke online. Jadi sebenarnya penambahannya, jumlah akunnya tambah, tapi pelakunya sama. Gitu. Pindah aja dia migrasi ke sini. Gitu. Makanya ini sumbernya di offline, bukan di online. Sekali lagi, kita di kehidupan kita sehari-hari itu kita melihat di kampung kita, oh rumah itu dipakai untuk prostitusi. Kita tahu, tapi kita diam aja kan? Iya. Karena juga ini adalah sebuah perilaku, maka ketika misalnya masyarakat ataupun Twitter atau Facebook sendiri yang menutup akun itu, kemudian akhirnya orang karena perilakunya demikian, akhirnya harus membuka kembali itu akun yang lain. Ini seperti apa menurut Bapak? Ya, makanya kalau orang hidupnya rezekinya, uangnya dari prostitusi, dia nggak punya jalan lain untuk mendapatkan uang, akun ditutup, dia bikin akun lagi baru, nggak ada masalah. Memang hidupnya begitu. Makanya sekali lagi, prostitusi itu masalahnya banyak. Ini masalah sosial, kita nggak bisa terus bikin sesuatu berantas di media sosial, nggak bisa. Karena sumbernya ada. Gitu, masalahnya ada. Ini bukan soal prostitusi, ini juga menyangkut soal kemiskinan. Ini menyangkut soal gaya hidup. Ini soal pemerasan pihak tertentu terhadap pihak lain. Korbo itu kan sebenarnya dia mengambil keuntungan dari situ. Dia kalau nggak punya anak-anak yang dijual, hidupnya akan menderita. Dari mana dia? Nah ini lingkaran setan ini, sepanjang di offline masih ada, akan muncul di online. Ada sebuah lingkaran setan dan mungkin Pak Duha bisa menjawab ini seperti apa kemudian? Dimulai dari offline lalu berlanjut ke online. Mungkin bisa dicegah sebelum masuk ke online, karena online jadi lebih personal. Bagaimana ke offline-nya? Ya, pencegahan itu kan memang dalam hal penegakan hukum itu kan ada dua. Satu pencegahan, satu penindakan.